Oke, jadi kalau kita cari Poco X3 Pro itu banyak banget terjadi kasus-kasus kayak mata tidur, dan lu bisa ketik di Google pencarian dan di YouTube pencarian itu, kalau lu ketik Poco X3 Pro mata itu banyak banget bertebaran dan banyak banget terselot ya, pokoknya lu sampai bingung banget. Ternyata banyak banget HP-HP matot ya, terutama untuk si Poco X3 Pro ini. So karena banyak banget handphone-handphone yang matot, terjadi matot per matot-matotan. Nah di situ gue inisiatif buat bikin konten mengenai Poco X3 Pro, dan gue ada rencana pakai handphone ini sebenarnya dalam jangka waktu 1 bulan. Tapi ini video part 2 cuy. Baru video part 2 aja HP-nya mama mati total. Tapi sebelum ke situ gue ceritain kronologis ya, gue cerita dulu deh. Karena banyak loh orang yang belum tonton video gue yang part 1 ya. Gue taruh ada linknya ada di deskripsi video gue yang part 1 cuy. Intinya ini adalah sebuah Poco X3 Pro, handphone yang normal-normal aja, nggak ada kendala pada awalnya ya. Pada awalnya. Lalu anjir gue beler, setelah pemakaian sekian-sekian minggu gitu, ya pengecekan ternyata pokok ini kayak kadang ada panas-panas sedikit. Nah dari situ gue inisiatif, udahlah sini-sini gue pakai aja. Kenapa bisa kayak gitu? Ya mungkin ceritanya belum nyambung ya. Jadi gue tuh punya toko online ya, dan gue punya beberapa belas unit Poco X3 Pro ini. Dan salah satu unitnya itu ada yang kayak mencurigakan gitu. Nah alhasil ya udah gue coba ambil, gue coba pakai. Dan ya jadilah konten part 1 kemarin. Nah ini part 2-nya. Karena handphone itu panas, suka panas tiba-tiba, tiba-tiba adem, tiba-tiba panas, tiba-tiba baterainya ngedrain. Gue sempat bilang ini masalah software. Sepertinya ada kasus baru di video kali ini di part 2. Intinya handphone ini secara fisik masih oke lah. Nah video part 1-nya tuh judulnya ini cuy. HP kencang yang punya banyak masalah. Ada yang pakai HP ini. Nah di situ gue ceritain ya. Gue ceritain kronologisnya, kerusakan apa ya, kayak kendala-kendala minor yang dialamin sama handphone ini. Intinya masih bisa dipakai lah pada saat itu. Nah sebenarnya gini loh. Ada beberapa unit yang udah kejual. Ya so far selama ini ya alhamdulillah nyaman-nyaman aja ya. Dan sekarang unit gue yang gue coba mati total, mati total. Jadi ini HP benar-benar mati ya, literally mati, nggak nyala sama sekali ya. Sorry kalau video burik ya, karena ini dadakan banget, matinya juga dadakan banget. Jadi ya udah langsung gue record aja. Ini pun gue record pakai kamera iPhone ya, jadi maklum kalau ada noise burik sedikit. Nah handphone ini sampai gue black ya, sampai gue black, dan kebetulan gue bawa obeng ya kemana-mana. Jadi gue coba buka, tadi udah sempat gue buka, fleksibel baterai gue lepas ya, sampai baterainya tuh gue jumper ya. Gue kira baterainya ngedrop gitu. Karena handphone ini tuh tadinya lagi gue cas, tapi gue lupa entah di 5% atau 10% gitu. Nah ini gue coba cas ya. Gue coba cas, dia kagak ada indikator yang nyala sama sekali. Nggak ada LED-LED nyala, di layar juga nggak ada nyala. Oke, gue ceritain kronologinya seperti apa. Oke, gue bakal cerita detail dulu ya. Awalnya handphone ini gue lupa, sekitar mungkin 2 minggu yang lalu, atau hampir 2 minggu yang lalu. Handphone ini panas tiba-tiba ya, waktu gue makan di warung Padang. Nah, handphone itu kalau nggak salah kapasitas baterainya hampir 50% masih ada isinya. Dan gue tinggal tidur, tahu-tahu bangun tidur, gue coba nyalain nggak bisa. Baterainya ngedrop parah. Nah, dari situ ya gue ada penasaran terhadap handphone ini. Tadinya cuma pengen gue pakai daily, nggak gue jadiin konten. Karena waktu gue cas normal, handphone itu kagak boros, kagak panas, adem kayak HP pada umumnya. Nah tiba-tiba HP-nya itu kadang panas lagi. Ya udah akhirnya ya udah gue inisiatif buat konten. Karena lagi rame juga tuh kasus kayak Poco meledak gitu ya kan. Jadi ya udah. Nah, beberapa hari gue pakai video part 1 oke lah. Nah, di video part 2-nya gue pengen melakukan pengetesan intens, gue pakai HP sambil gue cas. Sambil dicas sambil gue mainin. Dicas sambil gue mainin sambil cas. Nah, di video part 2-nya gue pengen nyiksa seperti itu. Baru beberapa kali gue nyoba, baru beberapa hari maksud gue mencoba melakukan siklus penggunaan handphone si Poco X3 Pro ini seperti itu. Nah, tahu-tahu pada malam hari, ini video ini sekitar kemarin ya. Lu nonton video ini up to date tanggalnya, berarti tanggalnya kemarin, selisih 1 hari dari tanggal upload ya video ini. Tiba-tiba handphone itu matot. Gue lupa pada saat matot itu tuh kondisi HP-nya lagi gue cas. Karena memang gue lagi melakukan pengetesan di part 2 ya. Karena gue pengen ngetes dimainin sambil cas. Kira-kira gue gempur-gempur, gue siksa gitu, gue jor-jorin gitu, matot nggak? Dan ternyata iya matot. Ternyata mati
total. Nah, posisi mati totalnya itu karena abis gue mainin HP-nya, gue lupa banget ya, nggak inget. Tapi kalau nggak salah lagi merah baterainya. Itu kondisinya gue lupa antara 5 atau 10%. Sambil gue cas, tadinya masih ada notif dan tiba-tiba gue tinggal mainin HP karena ini buat HP konten doang. Gue lagi pakai HP pertama gue. Habis itu pengen gue ambil lagi HP-nya, gue nyalain lah kok mati. Nah dari situlah kondisi mati totalnya berasal. Jadi HP ini full mati total nggak ngerespon sama sekali. Dan di situ gue ada perkakas ya, gue bawa perkakas kemana-mana karena sambil ngonten sambil nyambi ya kan, ngetes si Poco ini takutnya kenapa-napa di jalan. Jujur ya, handphone ini nggak pernah gue cas sambil tidur, takut gue, takut gitu. Jadi gue setiap ngecas handphone ini meskipun gue gempur-gempurin sambil mainin, tapi kalau lagi tidur handphone ini gue jauh-jauhin dari kamar gue, takut kenapa-napa ya. Intinya handphone ini nggak gue bawa tidur lah, beda sama HP-HP gue yang lain. Dan pada saat mati total, backdoor itu backdoor gue buka, baterainya gue copot. Ada beberapa baut gue lepas, backdoornya gue copot, terus baterainya gue jumper langsung gue isi daya baterainya, gue tunggu sekitar 15 menit, gue tinggal makan tuh. Gue tinggal makan, habis itu gue coba masukin lagi baterainya dan mati total intinya. Oke, kesimpulan dari video ini adalah menurut gue ya, Poco X3 Pro ini kayaknya lu harus wanti-wanti deh. Lu harus wanti-wanti buat lu yang ada kepikiran buat beli produk Poco yang versi X3 Pro ini. Kenapa? Pada dasarnya memang handphone ini lebih enak lah. Kalau lu di harga yang sama kayak under 2 juta gitu. Kalau masih dapat Poco yang sehat, ini enak banget HP-nya. Jujur, enak. Dibandingkan dengan iPhone, gue lebih suka pakai Poco ini cuy, kemana-mana. Tapi di satu sisi, ya kalau udah bermasalah, metong juga ya kan. Dan gue gak tahu ya, lu pernah ngalamin yang sama atau temen lu punya pengalaman yang sama dengan gue atau tidak. Intinya, handphone ini mati total. Dan handphone ini tuh kalau dibandingkan ya dengan handphone-handphone pada umumnya, jauh sekali. Kalau kita pakai iPhone itu udah kelihatan kayak kelihatan melambat performanya ya. Kayak lu beli iPhone 7, lu beli iPhone 8, itu performanya lebih oke dibandingkan Android lain. Apalagi kameranya itu oke banget. Cuman tak kenapa Poco X3 Pro ini menggugah selera gua banget. Karena tutupnya lumayan tinggi di 600 ribuan. Karena gua penasaran, gua coba, gua masukin ke produk dan iya, begitulah hasilnya. Intinya dari video ini, menurut gue ya, HP ganteng yang satu ini, menurut gue ini ganteng ya, karena harganya murah. Ya, kayaknya lo harus benar-benar berpikir beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali. Oh ya, video ini sorry ya kalau ada suara meong-meong, ada kucing gue soalnya. Nah, di sini gue kan jual juga kan, Poco X3 NFC yang biasa dan Poco X3 Pro. Sorry banget buat lu semua yang nontonin video ini. Poco X3 varian Pro gua cancel, gua hapus dari katalog gua gak enak. Mendingan gua gak usah jualan, masih ada beberapa stok gua tahan. Daripada gua jual ke kalian nanti ada resiko matot. Mendingan gua aja yang rugi. Dan yaudah, sampai di sini video gue, nanti lanjut di part 3 ya. Gua bakal coba bongkar, kita bakal analisa, gua bakal coba nyalain kira-kira kerusakannya apa. Jadi lu stay tune di channel yang tidak jelas ini. Bye, peace.